Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tips hemat dan investasi khusus untuk kaum milenial. Siap-siap ya, kita akan memberikan banyak tips yang bisa langsung kamu praktekkan. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, kita harus sadar dulu bahwa mengatur keuangan bukanlah hal yang sulit. Malah, jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Sebagai milenial, kita hidup di era digital yang memudahkan kita untuk belajar dan berinvestasi. Nah, berikut adalah beberapa tips hemat dan investasi untuk kita semua. Tips hemat. Pertama-tama, mari kita bahas tips hemat. Ini adalah langkah dasar yang harus kita lakukan sebelum mulai berinvestasi. Pertama, buat anggaran bulanan. Langkah pertama adalah membuat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kamu. Aplikasi seperti MyMoney atau Moneyfy bisa membantu kamu melacak pengeluaran dengan mudah. Ingat, jangan sampai pengeluaran kamu lebih besar daripada pemasukan. Kedua, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Kadang kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, makan adalah kebutuhan, sementara membeli baju baru setiap bulan mungkin lebih ke keinginan. Ketiga, cari diskon dan promo. Manfaatkan diskon dan promo. Banyak aplikasi e-commerce dan kartu kredit yang menawarkan cashback atau potongan harga. Tapi ingat, jangan sampai kamu membeli barang yang tidak perlu hanya karena ada diskon. Keempat, kurangi makan di luar. Makan di restoran atau pesan makanan online memang praktis, tapi bisa sangat menguras kantong. Cobalah untuk lebih sering masak di rumah. Selain lebih hemat, kamu juga bisa makan lebih sehat. Kelima, gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman. Ini bisa menghemat banyak uang dibandingkan dengan memiliki kendaraan pribadi. Tips investasi. Setelah kita belajar cara menghemat, sekarang saatnya kita bicara tentang investasi. Investasi itu penting untuk masa depan kita. Yuk kita pelajari caranya. Pertama, pahami instrumen investasi. Sebelum berinvestasi, kamu harus memahami instrumen investasi yang tersedia. Beberapa pilihan yang populer di Indonesia antara lain saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Setiap instrumen memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Kedua, mulai dari yang kecil. Jangan langsung tergiur untuk berinvestasi dalam jumlah besar. Mulailah dari yang kecil sambil belajar. Kamu bisa mulai dengan membeli reksadana yang tidak memerlukan modal besar. Setelah merasa lebih paham, kamu bisa mulai berinvestasi di saham atau instrumen lain. Ketiga, diversifikasi investasi. Jangan menaruh semua uang kamu dalam satu jenis investasi. Diversifikasi atau sebar investasi kamu ke beberapa instrumen yang berbeda untuk mengurangi risiko. Misalnya, sebagian di saham, sebagian di reksadana, dan sebagian lagi di obligasi. Keempat, manfaatkan teknologi. Sekarang ini, ada banyak aplikasi dan platform investasi online yang memudahkan kita untuk berinvestasi. Beberapa aplikasi yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Kamu bisa memanfaatkan platform-platform ini untuk mulai berinvestasi dengan mudah. Kelima, pelajari analisis dasar. Pelajari analisis dasar dalam investasi, seperti analisis fundamental dan teknikal. Ini akan membantu kamu untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Banyak sumber belajar online yang bisa kamu akses, baik yang gratis maupun berbayar. Keenam, konsistensi adalah kunci. Investasi bukanlah cara cepat untuk kaya, butuh waktu dan konsistensi. Sisihkan sebagian dari pendapatan kamu setiap bulan untuk diinvestasikan. Dengan konsistensi, lama-kelamaan investasi kamu akan berkembang. Menghindari kesalahan umum dalam berinvestasi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kesalahan umum dalam berinvestasi yang sering dilakukan oleh milenial. Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membantu kamu menjadi investor yang lebih bijak. Pertama, terlalu emosional dalam berinvestasi. Salah satu kesalahan terbesar adalah membiarkan emosi mengendalikan keputusan investasi. Jangan panik ketika pasar turun dan jangan terlalu bersemangat ketika pasar naik.
Buatlah keputusan berdasarkan data dan analisis, bukan emosi. Kedua, tidak diversifikasi portofolio. Banyak orang tergoda untuk menaruh semua uang mereka dalam satu jenis investasi yang tampak menjanjikan. Namun ini sangat berisiko. Diversifikasi portofolio kamu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Ketiga, kurang pengetahuan dan riset. Sebelum berinvestasi, penting untuk melakukan riset dan memahami instrumen investasi yang kamu pilih. Jangan hanya mengikuti tren atau saran orang lain tanpa memahami apa yang kamu investasikan. Keempat, mengabaikan biaya dan pajak. Setiap investasi memiliki biaya dan pajak yang perlu diperhatikan. Biaya transaksi, manajemen, dan pajak dapat mempengaruhi keuntungan bersih kamu. Pastikan untuk mempertimbangkan semua biaya ini dalam perencanaan investasi kamu. Kelima, tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Memiliki tujuan investasi yang jelas akan membantu kamu menentukan strategi dan instrumen yang tepat. Apakah tujuan kamu untuk dana pensiun, membeli rumah, atau pendidikan anak? Setiap tujuan memerlukan pendekatan yang berbeda. Mengatur keuangan untuk masa depan. Selain investasi, mengatur keuangan secara keseluruhan juga sangat penting. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatur keuangan kamu demi masa depan yang lebih baik. Pertama, miliki dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan untuk keperluan mendesak seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga. Usahakan memiliki dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan kamu. Kedua, rencanakan pensiun sejak dini. Mulailah merencanakan pensiun sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatan kamu untuk investasi jangka panjang. Semakin awal kamu mulai, semakin besar potensi dana pensiun kamu. Ketiga, hindari utang konsumtif. Usahakan untuk tidak berutang untuk keperluan konsumtif seperti belanja atau liburan. Jika terpaksa berutang, pastikan untuk mengelolanya dengan bijak dan bayar tepat waktu agar tidak terkena bunga tinggi. Keempat, edukasi diri tentang keuangan. Teruslah belajar tentang manajemen keuangan dan investasi. Banyak sumber belajar gratis di internet seperti artikel, video, dan podcast. Semakin banyak kamu belajar, semakin baik kamu dalam mengelola keuangan. Demikian tips hemat dan investasi untuk milenial yang bisa kami bagikan. Ingat, mengelola keuangan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Jangan takut untuk memulai, karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi tips lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.